Oke guys, welcome back to Fun Football Podcast ya. Ya, episode kemarin kan gue sendiri. Nah, sekarang Jeremy balik lagi, Jer ya. Apa kabar, Jer? Puji Tuhan, lagi pincang ya, lagi masuk angin. Tapi tadi sebelum syuting anjing tripodnya gini keren banget, anjing gue kayak orang Nora. Tadi itu kita mau bikin konten vertikal, ngomong bisa horizontal. Iya, anjing keren banget ini, sumpah ini tripodnya keren banget. Berapa sih beli? Cepet dong. Sumpah cepet doang sebagus ini. Cepet. Itu dari mana anjing Tokopedia? Shopee ada. Shopee guys ya. Shout out ke Shopee. Semoga Shopee sponsornya kita berdua. Iya, pincang kemarin ya. Gue kan sibuk banget ya kemarin ya. Iya pak. Nah, sibuk sampai gue bikin konten ya. Gue bikin konten sebenarnya antara dua sih, Jer. Antara kepaksa, antara sama Liverpool kalah MU. Jadi gue harus bikin konten sendiri ya. Cuman gue gak bisa teriak di rumah. Kalau di sini gue bisa sepuasnya teriak, gak apa-apa. Gitu loh ya. Tapi ngomong soal pincang kemarin, ini masih pincang ya. Wah, sangat. Di klasemen table ya. Seri lawan Spurs yang menurut gue di sini ada dua game yang harusnya bisa menang ya. Iya, Yaitu lawan Nottingham sama Spurs ya di sini ya. Gitu. Yang gue bentar mana ya? Gue agak lupa. Lawan Nottingham tuh kita menang dulu. Menang dulu. Jadi dua-dua itu 1-0 babak pertama, baru babak kedua 2-1. MU kalah di 2-1. Oh iya ya, Nottingham tuh baru cepat ya. Yang MU kalah babak kedua tuh 2-1. Di situ makanya seri ya kan. Jadi di situlah. Jadi faktornya sama ya. Jadi menurut gua dua-duanya itu faktornya sama ya. Itu enggak bisa kill the game ya. Betul. Balik lagi ke eksekutor. Betul. Ke eksekutor di final terpas tuh menurut gua jelek. Gitu. Tapi yang di sini yang gue mau nilai adalah ya di sini kemarin lah secara line up bener ya. Line up bener, Dalot gak ada, Ugarte gak ada. Cuman ya balik lagi juga MU juga kemarin juga secara permainan juga kalau gue bilang secara progresif ball dari belakang ke tengah tuh menurut gue nggak ada ya, malah jelek kalau gue bilang kalah karena kalah tengah ada Joao Palhinha di situ kan. Gitu menurut gua. Jadi lu mau progresif dari saya pun juga lama sih menurut gua. Jadi MU kemarin nunggu bola gimana aja? Ya buat gua masih lambat ya, bener. Iya, lambat banget. Anjing gua kayak nonton siput, anjing nonton MU nih. Cepet gitu loh, kayak tak dari sini. Bola geser kemana? Jangan kelamaan anjing. Momentum tuh penting, momentum. Tolong anjing. Tolong momentum ya, momentum. Terus juga Ruben Amorim tuh gini, lu tuh nggak punya tanggung jawab untuk ganti pemain setiap babak kedua. Lu nggak punya tanggung jawab untuk ganti back setiap babak kedua. Dia tiap babak kedua kan ganti backnya terus. Ganti backnya Casemiro kemarin sehat-sehat tadi ditarik sama dia. Masuk Ugarte. Gua nggak ngerti apa maksudnya. Ada Kobe Mainu sih menurut ada Kobe Mainu yang bisa nahan sih. Betul. Kontrol bola di tengah sih menurut gua. Jadi Bruno yang bisa di stay di pitch di lapangan gitu. Dan kemarin kan gol pertamanya Spurs itu terjadi setelah Casemiro ditarik, Mazraoui ditarik. Ya itu menurut gua dua gol Spurs itu ya itu dua-duanya Ugarte. Iya. Yang satu gol masa gua merhatiin Ugarte tuh yang ya pokoknya dari tengah anjing lu masih bisa ngasih space gitu si Ugarte, dia malah telat marking jadinya dia lari kan. Gue merhatiin itu parah banget. Yang paling gue kesel itu hal simple aja. Yang paling gue kesel gol kedua mental dari offset di gas jadi dia tarik offset. Wah, anjing gue bilang nih orang bangsat. Ugarte goblok. Wah, gedek banget gue nontonnya anjing tuh. Tapi Dorgo gimana kemarin? Oke lah, nggak bad dia menurut gue kemarin ya. Khusus kemarin dia nggak bad. Itu pun juga kira ditarik sama Dalot. Gue juga nggak ngerti kenapa alasan dia narik Dalot. Tuh loh, jadi Amorim tuh masih banyak belajar. Kalau gue bilang Amorim masih masih meramu di bagian wingbacknya dulu ya. Gitu sih menurut gue. Terus kalau gue bilang pasti akan ada beberapa match ke depan yang dimana ini tuh kalau ketemu tim yang flamboyan kayak Brighton tuh MU pasti menang menurut gue. MU Brighton, gue yakin Bang Boromot, gue yakin pasti bisa lah. Karena Iraola gitu. Nah, gue yang worry itu ketemunya siapa? Newcastle, Everton, David Moyes sih. Iya, West Ham. Itu siapa sih sekarang? West Ham tuh udah bukan Graham Potter setahu gue. Gue lupa siapa. Sean Dyche kemarin. Sean Dyche Nottingham. Sean Dyche Burnley. Nottingham. Burnley siapa? Burnley itu si ini Scott Parker. Oh iya. Iya, Scott Parker. Scott Parker udah di situ sekarang. Iya, udah di situ Scott Parker. Itu yang gue worry tuh tim-tim yang menurut gue tuh yang
Tarkam yang mainnya tuh bola atas, dikit-dikit bola atas. Sih menurut gue itu yang menurut gue tuh ujian berat. Tapi kalau gue ketemu lawannya kayak Bournemouth tuh masih oke lah. Bournemouth, Aston Villa tuh masih oke sih menurut gue. Karena mainnya tuh ya kalau ketemu tim-tim yang flamboyan sih menurut gue masih oke lah. Iya, apalagi kan MU sekarang kan banyak bola udara juga kan. Iya. Masih bisa lewat lah itu ya at least. Iya. Itu yang gue bawa sih. Terus yang kalau analisa Jeremy kemarin, kalau kalian mau tahu analisa Jeremy soal MU, mungkin kalian bisa tonton terus di video Jeremy. Cuman nanti dikolaborat aja. Iya. Nah, cuman gue menilai dari sisi Spurs itu, kemarin Spurs juga nggak tampil impresif banget lah gitu. Van de Ven yang dipuja-puja pelari terkencang di dunia juga kemarin juga ya apa gitu loh. Jadi Van de Ven tuh dipuja gara-gara dia cepat aja ya. Dan defense-nya nggak dipuja ya. Iya. Mending punya Maguire. Dia solo goal dari belakang ke depan di UCL. Solo goal dia. Oh iya. Iya. Goblok berarti itu lawannya itu emang yang goblok, bukan dia yang jago. Masa back bisa lari dari belakang ke depan? Iya. Kemarin kalau Spurs sih ya Spurs juga dia controlling, cuman nggak punya kreativitas itu. Iya, cuman ya anjing ya Richarlison dari zaman channel sebelah ya anjing. Ini Richarlison 60 juta gila sih, ini parah tuh nih orang. Menurut lu Richarlison bagus gak sampai sekarang? Enggak lah, nothing cok. Sebenarnya 50 dari di Everton juga enggak sih. 50 juta oke lah buat dia. 60 juta anjing. Itu kan gara-gara itu kan berantem gitu. Gara-gara si goblok itu. Iya. Biarpun dia nggak golin gara-gara Ugarte anjing. Kalau nggak ada Ugarte di situ juga nggak offside itu gol. Iya, yang kemarin gue ngeliat gol Richarlison sampai buka baju tuh, gue ngeliatnya tuh miris gue anjing. Gue mikirnya apa ya? Cringe miris. Gue ngeliatnya ini bobo sering nih anjing gitu. Iya, bobo sering ya. Kayak gitu. Tapi lu setuju nggak ya? Ada yang bilang kan sekarang MU itu mentalnya lebih bagus menurut. Iya. Jauh lebih bagus menurut ya. Jauh lah. Yes. Cuma terus itu mental. Tapi kalau yang kedua, gue mau bahas yang kedua sih. Ini gue nggak tahu ya. Lu udah bahas ini apa belum? MU itu sekarang tuh bisa cetak gol dari corner. Iya. Gue belum bahas itu. Itu satu. Gue setuju. Itu kan kenapa? Karena MU sekarang udah bermain umpannya tuh umpan in swing, bukan out swing. Jadi kalau misalnya corner dari kanan, Mbeumo yang ambil karena kaki kiri, ngerti nggak? Iya. Jadi ini gawang, jadi begini, bukan begini. Iya. Nah, kalau ini out swing. Ini nggak ada yang ngeliat, naikin tangan lo. Jadi ini gawang nih. Pokoknya ini gawang nih. Ini tengah nih. Jadi begini nih, set. Cembung. Ya gitulah, cembung. Kalau dari atas cembung. Kalau cekung dari atas cekung itu out swing. Dan sekarang juga mungkin karena sudah banyak opsi kali. Dan sekarang menurut gue di sepak bola modern sekarang corner tuh udah banyak kan in swing ya. Corner bahkan sekarang free throw aja udah jadi senjata gitu sekarang. Free throw. Jadi ketika lu melakukan corner in swing, cuma ada dua opsi. Lu mau ngincer back atau ngincer gawang. Oh gitu doang ya? Iya. Oh berarti kan kemarin kan kayak si Sanelemen, si siapa itu kan maju semua kan ke yang dekat. Maju semua. Itu bolanya di tendang jauh kan. Jadi Bruno tuh emang ngincernya Delik yang sebelah sono yang kosong. Oh gitu. Oke, kayak tipikal kayak Magalhaes, Saliba. Iya, makanya Arsenal cetak gol corner terus. Karena begitu caranya. Anjing goblok juga sebenarnya caranya. Mungkin lu bisa ngeliat data ya Jera di Atletica soal corner di Premier League ya, itu mungkin Arsenal paling atas lah menurut gua. Gara-gara begitu doang. Iya, kayak gitu doang. Itu taktik baru sih menurut gua sih dari. Iya sih. Oh ya, dan yang suka komplain buat corner kick itu bagian dari permainan anjing, jangan komplain. Gak bisa asal corner kick. Iya. Corner kick dari kiri terus yang ngambil kaki kiri, artinya dia begini. Iya. Ya cekung kayak ya outswing lah. Ya pokoknya itulah. Ya pasti kan lu ngincernya kan back doang. Dan itu masih bisa ditangkap kiper. Iya. Kalau in swing, ya. Ini ngincer gawang lah. Kiper itu kan dijaga sama striker musuh. Dan yang bisa kayak kaki kanan di corner kanan itu cuma Beckham sih, sama Trent lah. Beckham yang bisa begitu. Iya. Saya sekarang nggak ada kan. Jadi lu kalau perhatiin MU tuh kemarin corner kick dari kanan yang ngambil Mbeumo. Corner kick dari kiri Bruno. Gitu. Kalau musim kemarin MU tuh belum bisa menerapin itu karena belum ada pemain kaki kiri yang kreatif menurut gua kayak Mbeumo. Sebenarnya ada Diallo, cuman nggak nyampe kadang kalau ini pusing. Diallo iya bener-bener Diallo. Cuman nggak nyampe. Makanya kan yang ngambil kan Luxio cedera ya kemarin ya. Musim kemarin.
Eriksen sama si Bruno kan. Ya, itu pun gak ada yang jelas mereka berdua ngasih kemana-mana. Itu pun juga lo ngarep si Maguire header kan. Iya. Gitu. Tapi dari situ lah, kalau dari sisi Spurs ya, mungkin ya gue bisa menilai ya dari si Thomas Frank ini emang tetap ngotot ya main di sayap terus ya. Iya, goblok sih kalau gue. Maksudnya kan Kudus cedera ya. Iya. Top anjing main sayap. Iya. Gue ngerti kenapa dia beli Kudus. Karena Kudus tuh bakal dibikin jadi imbu-imbunya dia lah. Gue ngerti kita kenapa. Cuma jangan goblok anjing. Maksudnya cedera nih, ganti aja gitu loh. Lu punya kreatif kontrol midfield kayak Joao Palinha anjir gitu. Harusnya lu bisa manfaatin itu dan menurut gua kemarin space MU di tengah tuh sering banget kosong menurut gua. Iya. MU kalah itu tengah. Iya benar. Dan apa namanya kan midfielder tengah kalian yang kreatif kan salah satu James Maddison kan. James Maddison naik kemarin sama Ingrid James selebrasi anjing goblok. Lu latihan anjing, jangan bikin konten tolol. Terus gue menilai ini ya dari Benjamin Sesko ya ini karena udah 11 match ya. Gue nggak menilai dari value-nya ya Jera, tapi gue menilai Sesko ini apakah sudah bisa menjadi sosok striker Man United sekarang. Belum anjing. Gue 1 assist itu menurut gue progres yang oke lah menurut gue. Tapi menurut gue masih kurang lama dia. Contoh kayak ada satu peluangnya. Oh iya. Tuh gue kesel banget anjing dia cedera. Tuh. Terus juga itu bukan tackle yang bagus dari Van de Ven sih. Iya. Menurut gua. Tapi itu menurut gua bisa di shooting dari kaki kiri langsung tanpa dikontrol. Ya gua nggak tahu kenapa dibawanya ke dalam. Itulah kenapa gua mau. Kalau gua bilang dibiarin dulu, baru kaki kiri shooting. Iya. Mau ke atas mau apa terserah. Betul. Yang penting lu bikin peluang dulu di situ. Betul. Eksekusi deh. Betul. Itu. Jadi menurut gua Sesko masih kurang puas gua. Contoh kayak lompatan dia kan banyak batu di highlight. Itu kan belum ada sama sekali tuh kelihatan kan. Iya. Terus juga kayak tendangan dia yang galak-galak itu juga belum dilakukan sama sekali di Liga Inggris. Masih kurang lah Sesko lah. Aduh, tolong lah. Gitu. Terus tapi sama Gyökeres masih mendingan mana dia? Sesko. Enggak. Tergantung lebih ke sistemnya sih, Jar. Iya. Bener Kak. Kalau ya Sesko sih lebih cocok kayak di kita lah. Menurut gua. Iya. Dibanding Gyökeres tuh nggak bisa bola udara, dia kurang ya? Kalau Sesko bisa kan, makanya kan mainnya bola udara. Nah, Gyökeres itu cocok masuk banget ke sistem Arteta itu udah berapa gol ya di si Gyökeres ini dia. Pokoknya belum banyak lah, tapi udah oke lah. Tapi iya tetap banyak kan Gyökeres dibanding Sesko lah. Sesko tuh 2 gol 1 assist. Gyökeres tuh lebih banyak. Kemarin dia di UCL dia cetak gol lagi dia. Gue kayak Gyökeres tuh ngingetin gue mau itu anjing. Di UCL gacor banget, tapi di liga kayak anjing. Iya, di liga dia tinggal nunggu. Gyökeres tuh tugasnya gampang, nunggu doang. Makanya nunggu type-in doang. Gyökeres tuh gampang tugasnya. Di UCL. Nah, kalau MU itu kan yang pemain-pemainnya kan waktu itu sekarang sih juga sih kayak masih ada egonya lah gitu. Kayak Cunya tuh masih agak egois sih menurut gua. Menurut gua Cunya tuh terlalu membebani dirinya sih, nggak perlu lagi sampai segitunya. Iya nggak sih? Dia kan kayak suka marah-marah sama dirinya sendiri. Slow aja, santai, tenang Cunya. Oke? Masih banyak ini, masih ada 27 pertandingan lagi ya. Iya. Slow aja. Tuh. Kalau gue bilang kemarin kalau saya win streak 5 kali sih menurut gua ada 2 faktor ya. Satu ini peringkat 1 ya. Kedua si peringkat 1 ya? Si siapa? Peringkat 1 si United Strand potong rambut. Iya. Menurut gue itu. Kita geser. Terus masih di MU. Ini gua akan menilai si Sam Lamens. Gua belum menilai Lamens dulu lah. Kalau gue akan menilai Lamens itu setelah 10 match lah. Dia kan baru 5 match. Baru 5 match ya? Baru 5 match. Tapi berarti 5 match awal tuh Bayindir ya? Iya, Bayindir. Wah anjing. Makanya 5 match itu draw point kan. Iya, 5. Tapi menurut gue MU itu belum pernah kalah semenjak Lamens main. Iya. Itu pertama. Kedua, gue akan menilai akhirnya MU punya kiper beneran. Bukan kiper jago ya, kiper beneran. Kalau 10 match dia konsisten bagus, kiper jago menurut gue. Gue udah bikin videonya kok tentang Lamens guys, lu tonton aja. Gue udah ngomongin semua soal Lamens lah. Tapi intinya satu nih, gue ngomongin singkat aja dari video. Dari De Gea ke Onana ke Lamens, itulah penderitaan Manchester United guys. Goblok. Siapa yang beli Onana? Enak botak goblok. Gue harap tahun depan dibeli tuh sama Ajax. Oh ya, by the way, sedikit berita ini flash news ya. Wolves akan ngincer Ten Hag ya. Tapi Ajax sudah ini sama Ten Hag. Oh iya, berarti ada 2 kandidat. Kalau nggak Wolves, Ajax. Ke Ajax. Mungkin Ten Hag akan cari tantangan baru yaitu Wolves ya.
Menurut lu ya? Menurut gue. Menurut gue sih Kalau dia Belanda kan kayak boring gitu gue ngeliatnya. menurut gue sih dia bakal pulang ke Ajax sih. Balik lagi ke habitatnya Iya. Ger. Anjing dia baru berapa match di Leverkusen dipecat, anjing sedih banget. Belum mulai di liga kan? Iya. Anjing sedih banget gue lihat, bangsat, gue bilang kejam banget Leverkusen anjing. Belum main. Oke, dari situ ya, dari match MU Spursnya ya, semoga MU bisa tampil konsisten ya. 5 match, soal 5 match sisa itu kan di bulan Desember nanti kan MU gampang-gampang lah. Iya. Menurut gua gampang-gampang. Nanti aja. match susah tuh. Soalnya kan habis dari lawan Spurs international break dulu. Ya ini 2 minggu kan. Match susah tuh abis ini lawan siapa? Match susah paling susah. Paling susah tuh pokoknya ada Bournemouth di situ. Ada Bournemouth atau Newcastle, gue lupa di situ. Berarti abis itu ketemu Big Six nanti bulan Januari lagi. Wih, itu udah kelar yang gitu menurut gue. Iya. Udah habis. Bulan Jadi Januari. kita akan menikmati tim-tim lain yang menghadapi Big Six. Oh kita udah ya? Kita udah Iya. semua. Anjing lumayan banget berarti ya. Jadi 5 match MU itu kan ketemu 3 Big Six ya. Dan itu dari 5 match itu kipernya si Bayinde. Iya. Berarti sebenarnya lumayan banget ya. Maksudnya kita peringkat 7 sekarang 18 poin. Iya kan? Menangnya Lumayan intro. lumayan banget anjing. Tahun lalu kita cuma dapat berapa? Kita cuma dapat 40 poin ya. Sekarang udah 18 ya poin kita ya. Oh, iya. Udah lumayan banget anjing itu kan, udah hampir setengahnya. Iya. Baru mulai liga. Tolong siapapun tim kalahkan Man United secepatnya ya, oke. Karena Kita kangen kalah, guys. semakin lama ini tim-tim nggak bisa ngalahin ini, semakin arogan kita berdua, oke? Oh, iya. Tolong cepat ya. Oke, kita sudah itu ya memuji tim kita sendiri. Saatnya kita akan merosting tim lainnya seperti Liverpool ya. Liverpool L-nya apa? Lo kok diobok-obok gitu kan. Ya kalah sama City ya. 3-0 menurut gua babak pertama itu Liverpool diobok-obok menurut gua. Babak kedua juga anjing sebenarnya. Liverpool babak pertama diobok-obok. XG-nya itu 0,1 Liverpool. Iya karena dia nggak punya shooting 0,1. City itu 3 babak. Shooting non targetnya 0 kan? Iya. Anjing gue bilang shooting on target pertama mereka babak kedua showboss lagi. Karena menurut gua nih gua dari Liverpool ya. Musim ini Liverpool yang bekerja keras banget nget itu Szoboszlai 2. Szoboszlai doang sama Gakpo 2. Soalnya dari 2 orang itu lawan MU lumayan dia. Iya. Iya. Sampai sekarang 2 orang itu yang benar-benar ngangkat. Mau Salah, Van Dijk habis. Setuju. Jual. Setuju nggak? Setuju gue. Karena awal musim gue ngomong sama lo kan di channel ini, gue ngomong di channel Gary, gue ngomong Van Dijk, Salah, Robertson, salah satu dari 3 ini harus ada yang pergi. 3-3-nya stay anjing. Gak apa-apa. Mana? Oh enggak apa-apa. Gue lebih justru mendukung dia in aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. In. Nggak apa. Nanti sejarah 7-0 pembalasan 7-0 di Old Trafford akan balik ya. Kita akan menunggu sejarah pembantaian Liverpool di Old Trafford. Waktu menang 7-0 tuh ada yang hat-trick gak sih? Enggak ada. 2 gol semua. 2 gol. 2 gol Gakpo 2. Gakpo 2, Salah 2, si Firmino 2, satunya siapa? Nabi Keita ya? Enggak, satu gue lupa siapa. Nunes. Iya, Nunes 2 gol, sorry. Nunes 2 gol, Firmino 1, Salah 2, Gakpo 2. Setahu gue itu. Dapat. Berarti kalau gitu nanti kita balikin aja. Sesko 2, Mbumo 2. Sesko 2, Bruno 2, Junya 2, Bruno penalti 1. 2 lah, biar 8 anjing. 1 aja. Biar sama-sama 7 ya. Kalau 8 tuh gak ada meme, 7 tuh ada meme. Terus karena menurut lu nih Gary, karena Sandor kan cabut nih. Gimana menurut lu? Ini ngaruh nggak sebenarnya? Enggak ngaruh. Menurut lu cukup ngaruh. Cukup ngaruh dia. Gak ada kreativitas. Betul. Iya. Itu, Szoboszlai men. Szoboszlai disuruh kreatif kan nggak mungkin. Szoboszlai taruh bek kanan tuh the best. Dan kemarin menurut gue guys, ini gue belum bikin kontennya, tapi gue akan ngomong di sini. Gue akan bikin kontennya mungkin 2 hari lagi. Tapi menurut gue, Liverpool beli Isak itu adalah sebuah ketololan paling tolol musim ini. Harusnya lu nggak beli Isak anjing. Lu harusnya beli defensive midfielder. Duitnya Isak bisa beli defensive midfielder 2 anjing Ger. Goblok banget anjing. Endo tuh nothing cok. Goblok anjing sumpah. Endo, Curtis Jones, Elliot tuh nothing sih menurut gue. 3 itu jual sih menurut gue. Elliot bukannya dijual ya? Elliot udah cabut ya? Elliot bukannya dicabut ya? Setahu gue belum deh. Ya pokoknya itulah. Iya. Pokoknya Isak itu anjing berapa? 120 ya? 150. 150 juga Isak ya? Isak, Weir 150. 150? 300 anjir. 300 dua-duanya. 300 anjing. MU nya sampai 300. Dan itu di Twitter sepi MU mulu bahas Iya. Jing. Goblok anjing.
Men, duit Isak itu lu bisa beli 2 defensive midfielder untuk ngebantu si Wirtz. Ini enggak anjing, kayak wah gila. Nggak apa-apa. Liverpool musim besok udah nggak beli lagi. Oh ya nggak bisa ya? Kan yuk PSR Oh ya kena ya? kena anjing. Bos. Kemarin udah nggak bisa. Kemarin kan dia nggak beli apa-apa kan? 2 musim lalu. Iya. Makanya dia jor-joran. Iya. Musim besok dia nggak beli lagi. Tapi rojokannya goblok anjing. Maksudnya MU menurut gua kalau MU ini sorry ya gue jadi bahasa MU lagi. MU kalau dapat budget 200 juta, mending lu ambil Elliot sama Wharton 2. betul. Sikat. Setuju gua. Setuju. No cacicu, no drama. Cepet. 60 gak 120. Iya Iya kan? Bener Nah, banget. itu enggak apa-apa, 70 juga masih oke. Kita gas dua-duanya. Beli. Iya. Anjing. Dan Liverpool goblok beli Isak. Tolol anjing. Isak ini bisa jadi 2 defense. Mending kemarin mereka beli Tonali. Iya, menurut gua Tonali ya oke lah. Tonali oke lah karena Premier League proven kan? Iya. Oke lah. Tonali mending kemarin. Tapi menurut gua kalau midfield ya, Tonali menurut gua gak masuk top 3 midfield gua lah. Setelah Rodri sih menurut gua. Tapi menurut gua Elliot sama Wharton tuh masuk di top 3 anjing. Gue bilang Tonali biar mereka nggak usah beli Elliot sama Henderson kita. Iya, bener. Ya, jadi mereka suruh beli yang lain. Tapi Tonali lah lebih oke lah, not bad lah. 60 juta ya kan. Steeler this Bale Badat man. Wharton is the best. Elliot Anderson the best man. Sikat 2 Dua. 100. Ya, kalau gue bilang Januari beli ya, Casemiro lu jual aja Januari. Karena jadi syuting. Don't say Isak again. Pergi lah kau. Dari Isak tuh goblok. Tapi kalau dari ini kan kita udah menilai dari sisi Liverpool ya kemarin ya. Kemarin Liverpool juga apa yang Bradley yang kata yang ngantongin Vini ya, anjir. Ngantongin Vini ya emen. Ya, Gue nggak merasa. ngarepin Gue nggak merasa Vini tuh bisa gantiin Trent Alexander-Arnold sih. ngarepin Doku anjing Jauh. digoreng mulu Bradley tuh ngakak gue ngeliatnya. Gue baru ngeliat pertama dan Doku bisa main kayak gitu aja. Bisa Doku main nggak jelas anjing. Kemarin keren banget tuh. Diajak joget Bradley loh. Lucu banget. Tapi asli Doku keren banget anjing, gue nggak ngerti. Gue kan kemarin di SCTV kan tanya kan Doku goreng goreng gas joget. Wah gol ketiga anjing si Konate ditai-taiin cok anjing lah. Gila sinting nih Doku anjing. Tapi emang dari sistemnya Pep sengaja, kalau dulu kan wingernya lebih melebar ya. Sekarang Zamannya Aguero, sekarang lebih narrow anjing. lebih narrow. Lebih narrow. Dan semenjak City ngambil Pep Linders, Iya. itu mereka jadi main lebih direct. Perhatiin aja. Iya. Karena lu punya Doku. Udah nggak ada kita kan Iya. juga lebih dari. Setahu gue Rodri udah dikit-dikit pelan-pelan dari Rodri akan kegeser. Rodri sih. juga udah cedera kan. Iya. Bener. Makanya lu beli punya Doku sama Cerki yang Iya. cepet dan bisa nusuk. Iya. Itu gunanya anjing. Iya. Dan menurut gua Cherky sekarang udah pelan-pelan nyetel lah. Iya. Menurut gua. Makanya tuh signing terbaik musim ini buat gue tuh Pep Linders ke City anjing. Pep Linders itu. Iya, Pep Linders asistennya Klopp. Iya. Itu signing terbaiknya City musim ini. Cherky itu udah di 20 juta apa? Ya, gue juga Ke tahu. City ya? Ya karena kan Lyon kena ini kan, kena financial. Oh iya. Makanya harganya cuma Ini juga menurut gua bargain banget sih ini. Bargain banget. Doku dibeli 50 juta. Dibanding Arsenal beli Madueke sama si Eze anjing. Doku sih wah. Dan Nico Gonzalez tuh gila sih anjing, suka gue. Bangsat gue bilang. Makanya gue bilang, kan tadi kan gue bilang Rodri itu pelan-pelan akan Iya, digeser. makanya Nico. anjing gue bilang kayak ini Nico Gonzalez keren juga ya. Biar kami pulang dari Barcelona deh. Kau Iya, kasih Bang. dulu. Kasih. Kami lagi syuting. Iya. Nico Gonzalez anjing. Anjing ya. Gue pengen Nico Gonzalez sih. Tai gue bilang. Iya. Berapa juta tuh cuma 40-50? 40-50. Anjing. Dia gua scoutingnya City sih balik lagi. itu di bawah Barcelona loh. Iya. Goblok berarti. Berarti yang goblok sih Barcelona ya? Iya, Barcelona. Waktu itu MU Barca tuh midfielder kan Casado, Nico, terus Pedri, De Jong, wah kalau Nico. Tapi Nico kenapa dijual? Nico bukannya dari Bilbao, Enggak, bukan dari Barca, Nico Barca. bukan Bilbao ya? SSB Barca itu. SSB Barca iya, cuman dia dari Bilbao. Dia sempat main di Barcelona.
Makanya kan dulu Coach Justin kan sering banget marah-marahin Nico nih goblok anjing. Lo lihat itu Nico Gonzalez sekarang di Barcelona di City, wah bangsat, nggak beres anjing. Dia itu kayak cuma berdiri diam di tengah, bola datang ke dia, gua nggak ngerti itu gimana ceritanya anjing. Teman-temannya bagus. Tapi jago anjing ya tetap. Itu kalau ngeliat- teman-temannya download Dortmund. Lu kalau lihat Casemiro anjing kayak sampai banget gua ngeliat. Tapi kalau kayak Iya. Nico, dia diem doang di tengah, bola datang ke dia. Gua nggak ngerti gimana ceritanya itu orang itu. Ngecit apa? Gimana bangsat gua bilang. Sebenarnya si Derek tuh bisa di posisi kayak gitu. Cuman kan back kayak ini kan masih pas-pasan sih menurut gue sih, Iya. kayak Yoro, Luke Shaw gitu lah. Cuman balik lagi ke Citi sih. Jadi lu udah bisa nebak ya yang juara Premier League siapa? Ya antara City atau Arsenal lah. Arsenal sih enggak ya. Kalau gue bilang City sih. City juga ya. City lagi sih kalau gue bilang. Jadi menurut Gua gue malas anjing City lagi. menurut gua musim ini udah musim transisi ya Citi, cuman musim besok sih menurut gua ya musim besok musimnya Citi sih. Kalau MU beli pemainnya bener lah. Kalau MU beli pemainnya bener sih, gua bilang MU bisa kandidat. Juara tahun depan. Ini MU kan juga kalau Kalau- transfer kan Menurut gua kalau Januari MU beli antara Anderson atau Ward, nggak mungkin Januari aja. mungkin aja nih. Kenapa ya nggak mungkin? Kira dulu gue Budgetnya itu aja. kan tinggal jual Casemiro aja. Emang masih ada kontraknya. Masih ada Casemiro dijual sekarang lah. Musim panas sih Jer. Kalau gua bilang peluang besar tuh peluang musim panas sih mereka. Ya gue juga pengennya. Iya. Tapi maksud gue kalau kita bisa dapetin Lebih yang enak sekalian sih jadi Januari tuh ngumpulin duit dulu sih. Jadi kalau Januari itu kan tepat transfer itu yang dimana kita tuh jual pemain atau pinjemin pemain ke klub lain kan. Jadi duitnya tuh balik. Nanti musim panasnya kita beli pemain gitu. Iya sih. Lebih enak gitu. Tapi ya kalau bisa dapat satu kan lumayan ya 60 Iya. juta atau kayak Ederson ya 40 Iya, iya, juta bener. beli aja dulu lah. Sementara anjing. Emang nggak mahal lah. Enggak, Ederson 40 dia murah. 40 Beli aja. dinaikin sama Nottingham. Soalnya yang ownernya kan ini ya, Si Keptop itu ya. apa Judi itu. Si botak itu, botak babi, Bener, si gentong yang itu ya. punya betting gitu. Iya anjing. Iya, anjing. Jadi kok nego-nego pemain kok udah raja ya, Cok. Ya kan? Owner Nottingham sama si Brighton tuh menurut gua otaknya sama anjing. Tapi cuma untuk kayak pemilik Brighton masih lebih tahu waras. Iya. Ini nggak ada warasnya nih. Gitu, jadi siapa? Oh, Nico Gonzalez itu ajaib itu Iya. orang. Dia diem di tengah doang, bola datang kakinya dia. Bangsat gue bilang. Tapi gua kemarin liat performa Donnarumma, ini PSG tolol sih jual Donnarumma anjing. Ya. Ada beberapa peluang besar dari Liverpool ya. Tapi itu di the best Donnarumma tuh krusial banget sih menurut gua. Menurut lu Lemans bakal kayak Yang gini? yang dia nge-save penalti yang nge-save penalti tuh Si Mark Marquez. Mama Marcelo ya. Menurut lu Lemans ada peluang kayak Donnarumma enggak? Gue enggak sih. Enggak lah, Dia lebih kayak lebih kayak De Gea enggak gitu enggak sih? belum. Susah. Itu enggak ada yang tebak, Cok. Tuhan yang lebih bisa nebak. Ya, tapi Ya, kalau itu kan lihat dari gameplaynya, gue kayak ngeliat kayak De Gea dikit lah. Gitu. Iya, tapi ya oke lah dari situ ya. Mungkin Citi bisa lah nih konsisten menang terus lah gitu. Bisa bersaing sama Arsenal di papan atas. Jadi menurut lu juara City nih? Citi sih menurut Berarti Arsenal nggak akan juara ya? Iya, tapi Arsenal jatuhnya di mana? di 2 pasti. Nggak, maksudnya game week berapa? Jer, Arsenal itu kepleset paling menjelang Januari. mulai kepleset. Mulai lo kepleset selalu Jer. Padahal pemainnya udah segudang gitu masih kepleset ya? Masih kepleset Jer, lihat. Lah Afcon siapa yang cabut? Nggak ada mereka. Nah, nggak ada ya? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada musim Arsenal tuh emang rawannya cedera tuh. Malah Januari Februari men. Iya. Ya, gitu aja. Jadi Nanti menurut lu Januari mereka bakal Januari Februari tuh hilang tuh. udah mulai hilang arah. Iya. Iya. Sedih banget ya. Dia sama City beda 3 poin 4 poin setahu gua. Beda 4. Beda 4. 20, 24 kan? Iya. Apa 20, 26 gitu? Tapi yang jelas ya City masih bisa lah peringkat 1. Cuman yang gue mau highlight di sini adalah Liverpool dipantatin MU ya sekali lagi ya. Di apa klasemen. Di Liverpool dipantatin Man United ya. Berarti menurut lu Arsenal bakal kepleset nanti di Januari ya? Nah, Karena itu memang sudah pola mereka ya? iya. Berarti mereka selama 4 tahun berturut-turut peringkat 2 tuh gitu-gitu doang ya polanya? Gitu doang.
Dan permainan juga ya udah nggak ada yang berubah. Iya, kalau itu iya sih, memang sih. Kalau itu memang sih. Permainan gak ada yang berubah, pasangan juga gak ada yang berubah. Anjing sedih banget dong. Udah beli Gyökeres padahal Mikel Merino Iya. Ini pecat menurut gue. pecat Arteta. Pecat lah langsung. Ganti apa ya lah. Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Iya. Anjing gede. Anjing sedih banget. Sumpah anjing sedih banget gue jadi Arteta. Kalau ujung-ujungnya begitu gitu. Iya. Masa sih mereka gak bisa jualan musim ini? Jer, kemarin lawan Sunderland tuh udah mulai nih. Oh iya sih. Brian Robbie lah yang gue Iya. itu menjadi terakhir. Kemarin lawan Sunderland ya mulai. Masa iya bukan jadi anjing. Jer, emang tim kayak Sunderland doang yang bisa Iya nyegal sih. Arsenal. Iya sih. Ada Bournemouth, Ada Brighton, mereka belum ketemu. ada Newcastle. Oh iya. Newcastle yang Arsenal tuh nggak pernah menang loh. Tapi kemarin Arsenal menang sih lawan Newcastle. Masih ada Fulham. Tim-tim yang kan gue bilang tim-tim kayak Moyes, tim-tim Everton, Nottingham bisa jaga. Tapi kalau tim-tim flamboyan kayak Brighton, kayak siapa sih? Selain Brighton yang mainnya bagus, Bournemouth bisa ini Arsenal tuh bisa ngalahin dua itu. Gitu ya. Iya nih. Oh. Anjing sedih juga berarti ya. Kalau misalnya kayak gitu terus anjing kayak sumpah ih. Pecat tuh mata Arteta. Iya. Anjing. Gila gue bilang. Berarti ini nggak salah Arteta, nggak salah pemainnya, ini kayak lebih ke Arsenal yang sudah terkutuk dong kalau kayak gini. Iya. Iya dong. Enggak, mental emang. Kalau bilang emang mental aja. Iya. Berarti Arteta dengan segala auranya nggak bisa ngebawa. Iya. Iya. Anjing sedih banget gila. Ih. Kita langsung aja deh. Bahas ke match lainnya kemarin ya. Chelsea ya. Gua nutup. Chelsea ya. Kemarin Garnacho main bagus loh. Cuma di satu match doang. Kalau itu kita udah tahu ya. Itu nggak usah cerita sama kita. Kalau gua bilang 3 gol itu semua berasal dari transisi yang dimana tuh wah ini tugasnya Garnacho nih. Jago deh ya. Tugasnya Garnacho yang special gede yang lu cukup lari terus decision keputusan lu cuma 2, mau oper apa langsung shooting gitu aja. Dan dia bisa ya. Jadi dia melakukan 2 assist itu menurut gua. Gitu. Dah segitu aja Chelsea ya. Gitu ya Chelsea. Nggak ada yang Kita bahas dulu ya. Premier League dari Premier League kita bahas dulu La Liga ya kemarin Madrid seri dia lawan gue lupa lawan siapa kemarin di seri lawan siapa sih gue lupa pokoknya seri dia LC lawan LC seri dia LC apa Ibar? LC gue lupa pokoknya seri pokoknya seri tapi yang gue highlight di sini si siapa si Asensio itu dia lari dari tengah kan counter mana nih? Raul Asensio back. Jadi dia lari dari tengah nge-sprint tackle dari belakang. Oh, ada gitu. Dan itu bersih. Mantap ya. Itu. Berapa juta berarti nih KMU nih? Hah? Berapa juta nih KMU? Kita pernah pengganti Luxio anjing. Ini apa si Garcia itu kita ambil oke? Si Garcia. Siapa? Back kirinya Madrid tuh si Garcia Itu kan punya kita dulu Fernandes itu. Bukan ada lagi. Beda lagi. Fran Garcia kita ambil oke? Boleh. Fran Garcia. Kan Kak Raras fit mah, iyalah. Fit terus lah. Kita ambil Fran Garcia, oke. Terus kita ada Barca kemarin menang ya, 4-2 lawan Celta Vigo ya. Rashford cetak 2 assist ya. Lewandowski balik cetak 2 assist si Rashfordnya. Dan itu Lewandowski cetak 2 gol dua-duanya dari Rashford. Tapi menurut lu Rashford makin bagus gak? Ya iyalah, makin lebih cocok di Barca menurut gua. Berarti gak usah balik lagi deh kayak. Gak usah. Situ aja deh. Iya. Nah situ aja lah. Lu bayangin Lewandowski belakang Rapinya, kiri Yamal, kanan Rashford dan Rashford itu kembali. Kiri Rashford kanan Yamal. Iya, dan itu Rashfordnya udah nyetel. Belum tengahnya De Jong, Pedri gitu-gitu. Kemarin menurut gue yang kalah lawan Madrid itu menurut gue ya faktor gak ada Rapinya sama Lewandowski sih. Betul sih itu. Karena juga. menurut gue Yamal tuh gak ada koneksi teman-temannya. Ya, jadi untuk teman-teman yang bilang Yamal bakal lebih bagus dari Messi, tolong buka matanya lah. Nah, dan itu yang gue highlight di sini Yamal akan lebih bagus kalau dia jomblo ya. Main. Iya. Ya, dia mainnya lebih bagus Iya. kalau dia jomblo statusnya. Kebanyakan. Karena apa? Dia fokus ke sepak bola bukan ke girlfriendnya. Betul. Kebanyakan pacaran. Umur masih 18 tahun. Udah ngenjat. Oh iya, udah kebanyakan ngentot anjing, ngaruh loh itu. Kebanyakan ngentot sama pro di lapangan tuh ngaruh loh anjing. Sumpah gua gak bohong, cok. Sumpah gua gak ngarang.
Oke, dari situ aja lah Barca lah. Gue suka ngeliat Barca sih ya. Kemarin kita dari La Liga ke sedikit muncul dan muncul sampai sekarang nggak terkalahkan ya di UCL, di Bundesliga ya. Harry Kane udah 20 gol ya? Udah wah ya, Harry Kane, Luis Diaz, Olise wah gila nih. Ini trio yang menurut gue nih wah sinting sih. Sampai bisa ngalahin PSG kemarin kan. Gitu aja sih. Jadi Kalau ada kesempatan nih untuk lu signing antara Semenyo atau Olise, lu pilih mana aja? Untuk MU ya? Olise lah lebih stylish. Olise. Hmm. Berarti yang bench apa? Tapi Olise nggak cocok di sistem Amorim. Iya, memang. Realistis aja. Iya. Lebih ke Semenyo sih. Iya, makanya. Iya. Gue suka Olise sih dari dulu. Cuman gue di sini melihat sistemnya Amorim sih gitu aja. Sama Ten Hag cocok banget itu Olise. Iya. Iya. Kan diincar waktu itu diincar. 40 juta doang itu dia, 50. Waktu itu diincar digocek Iya, sama yang Munchen. kayak gitu. Jadi ya Munchen akan bakal unbeatable lah di liganya dan UCL-nya akan jadi kandidat terkuat ya. Selain PSG sih Munchen. Entah ya. Berarti Kompany bakal gantiin Arteta di Arsenal? Bisa ya. Iya lah. Bisa jadi. Bisa jadi lah. Atau Kompany 80%. atau kan Gue malah mendukung Kompany ngelatih Arsenal sih. daripada Arteta. Iya, Nah, Arteta berarti nganggur. nganggur lah. Ya, kalau Amorim dia Buntu Jer, negara plan B anjir. oh iya sih. Sedih banget ya. Iya. Gitu aja. Ini gue agak balik. Ini gue balik ke ini sedikit ya. Menurut lu Amorim sekarang nih di 2 match atau 3 match semenjak Lames lah, itu MU udah punya plan B nggak? Nggak punya. Sampai sekarang belum punya. Menurut gue belum punya. Di dalam 3-4-3 itu Ya, kan bisa berubah. Sebenarnya plan A-nya dia itu ya yang sekarang ini. Dulu dia nggak punya plan kan karena nggak punya pemain yang bisa. Sekarang plan A-nya ini. Gue nggak punya nih. Menurut lo ada? Sedikit ada sih di minoren menurut gua. Minor. Di pergerakan posisi sih, pergerakan posisi di lini tengah sama kedisiplinan dalam pergerakan posisi sih dari siapa sih Mbuemo Cunha gitu sih. Gua nggak tahu. Tapi secara majority nggak gitu ya. Nggak. Ya menurut gue ya, aduh gue nggak tahu lagi nih akhir musim tanda-tanda Mourinho pecat sebenarnya kelihatan loh anjing. Gue malah makin nggak pede gue sama Mourinho, jujur aja guys ya, biarpun gue suka bela-bela dia, tapi kayak kadang bego gitu loh, paham kan maksud gue? Lu ngerti kan? Lu paham kan? Lu kan nonton bola, kita kan nonton bola udah lama kan, kayak ya orang bego banget apa gimana anjing, kenapa diganti-ganti gitu loh, kan nggak perlu. Menurut lu gimana guys? Kalau gue bilang sih ya Amorim itu adalah the mastermind, the coach, Liverpool Slayer ya, the riding, defending, the 70th time Liverpool Slay GOAT Ruben Amorim ya, the best friend Cristiano Ronaldo anjir, gila coy ya, dan memiliki teman yaitu the African Adriano ya, Mbuemo. Ombuemo ya. Ombuemo. tapi Mbuemo tuh keren banget anjingnya. Anjing kalau nggak ada Mbuemo kita degradasi anjing maksudnya. Gue kalau pakai kacamata anjing mau salah cok, gila mau salah African Adriano nih jadi satu nih anjing gitu cok. Tapi oke lah, is oke lah, Mbuemo akan terus kok tampil konsisten terus. Oke, dari Jerman kita iseng-iseng lah bahas Benfica seri terus ya. Dia udah 4 match ya nggak menang ya, seri terus. Di UCL juga kalah terus, dia kalah sama Newcastle 3-0, sama Chelsea 1-0. Kemarin dia juga kalah aja 1-0. Jadi ya Mourinho bobo tanda-tanda out ya. Jadi kalau out lagi dia. bobo tanda-tandanya out menurut gua. Cepet banget anjing. Nih. Gitu. Terus si Richard siapa? Palamius yang kemarin dari Palmeiras itu, yang katanya jago itu. Kayak mana nasibnya di Benfica? Nggak tahu gua. Yang gua tahu cuman Pavildis sih. Striker itu Pavildis tuh yang gua tahu. Nicolas Gaitan masih ada nggak sih Nicolas Gaitan? Otamendi bego. Otamendi tuh gila. Dia kata lu cocok. Depan Mourinho begini dia anjing. Yang kata lu cocok. Suhu. Bukan suhu. Depan Mourinho begini dia, bukan salam lain, begini dia. Kungfu. Iya. Sifu gitu. Sifu anjing. Kita kira ngobrol anjing udah masuk ini. Capek anjing banget. Kalau di bola tuh Mourinho, tapi kalau di negara sebelah tuh Bahlil. Abang kalau kata lo kaki di pundak ya? Kaki di pundak. Tuh ya, kalau di suhunya tuh. Lutut di Anti stylish club, kita tendang-tendangan di sini guys ya.
Menurut lu umurnya udah habis gak sih? Habis lah. Masih maksa aja Umur kan? 61, otaknya kemana-mana anjing, gila. Oh udah 61 dia? 61 deh. Anjing, Pikirannya pensiun lah kemana-mana. goblok. Bukan mini soccer lah di Depok sono. Iya, sama. Itu kerja sama kayak sama Coach Justin anjing. Iya. Mourinho ex Justin Laksana kan. Anjay. Aduh, oke dah. Ada pesan mungkin dari Anda? Tetaplah percaya bahwa Arsenal akan juara. Tapi bohong. Kaget gue anjing tadi dia bilang Arsenal akan juara anjing. Enggak juara, susah peluangnya susah nih. Iya. Udah mana ngeliat City nih. City gua. Dengan Doku dan Cerki nih. Biarpun Bernardo Silva udah kayak orang goblok. Wah, Silva tuh goblok banget anjing musim ini. Ih, gue goblok banget. Habis ya. Dan ya harusnya kemarin Liverpool jual Van Dijk atau Salah sih. Nggak bisa punya dua-duanya. Tapi nggak apa-apa sih buat kita ya. PP aja ya. Mati ya dah. Gue percayakan di sini. Kalau menurut pesan gue, Pertamax Turbo tuh gue percaya Pertamax Turbo untuk mengisi bensin ya. Untuk mengisi bensin dalam motor-motor. Berapa ribu sih itu seliter? Seliter tuh 15 apa dulu. Bensinnya merah itu ngeri amat ya. Bensinnya warna merah. Merah anjir. Jadi kalau dipencet warna merah tuh. Emang merah sih, gue ngeliat turbo tuh warnanya merah. Pertamax Turbo, warnanya merah serius. Pertamax Turbo 98 tuh warna. Airnya merah nggak? Airnya merah. Oh. Nih gua takutnya lu ngomongin buat nampung Tarikannya enak soalnya, enak banget coy, enak banget. Terus gua kemarin gua habis servis motor, kurang 300 kurang buat ganti apa murah aja, hitungannya itu murah banget. Karena kan gue cuman bersihin rongga-rongga. Sebenarnya kan kalau bensinnya bagus kan lu kan nggak perlu ganti oli kan? Enggak, emang kebetulan gue mau servis. Biar gue tuh sekalian, ngerti nggak? Soalnya gue ngeliat di berita-berita, lu juga pasti akan ngeliat berita juga. Bensin tuh pas dikorek minyak gorengan atau tanah liat gitu kan. Ada loh Jer. Jadi habis isi bensin dikorek tuh tangkinya, tanah liat, garam lada anjing ya. Lu masak anjing, lu bawa motor masak anjing. Lu masak saya lo deh. Ada tanah liat. Lu mau berkompetisi Master Chef anjing. Kompetisi Master Chef. Bumbunya masukin ke bensin anjing. Udah pindah ke Pertamina sekarang sama gimana nih? Asal jangan isi pertalit. Kalau pertalit tuh serang gitu dan tarikannya berat. Berarti sekarang kita Pertamax Turbo ya. Pertamax Turbo atau nggak BP 92. Emang masih buka BP 92 ya? Kan baru diisi. Oh iya. Oh baru dikasih BP 92. Baru dikasih. Oh berarti ngalah mereka ya. Daripada bangkrut. Iya. Tapi gue lebih pengennya Shell sih. Oh kalau Shell Dari dulu Shell mah nggak ada lawan pak. Of the best. Shell nggak ada lawan aja. Respect gue sama Shell. Nggak ada lawan. Dan enaknya Shell tuh jalanannya enak-enak guys. Dulu kan pom bensin ya apa Shell, sekarang Shell kopi, jual kopi maksud gua kan bahasanya Shell kopi. Mereka jualan kopi sekarang? Iya, sedih aja. Shell kopi, Shell makanan ringan, Shell ini, Shell itu. Pom bensin Shell kosong loh. Kosong. Tutup. Karena dia Shell kopi, Shell makanan ringan. Gue lagi sakit perut anjing, gue gak mau ketawa tay. Kalau gue ketawa mencret anjing gue. Dulu Shell beneran. Sekarang dia Shell kopi, Shell beras. Dah, tutup. Jadi jangan sampai Mourinho nonton anjing, nanti dia beneran kayak dia bisnis tay. Oh jangan sampai podcast gue kena copy strike kayak kemarin ya. Jadi podcast gue kena copyright strike anjing. Nasib copy strike lu gimana Fit? Kagak jadi gue hapus anjing. Sia-sia gue ngedit 7 jam anjing di sono. Sia-sia gue ini. Susah ya. Makanya harus klip-klip cepet-cepat. Cuma 7 detik. Klip cuma bawahnya doang anjing biar nggak kena copyright tai. Itu pun bahkan masih kena ya. Padahal lu punya CapCut Pro dan masih bisa kena ya. Iya anjing. BTW gue terima kasih sama CapCut Pro lu. Kalau nggak ada CapCut Pro lu hidup penderita. Jadi hari ini mungkin nggak tahu ya kita akan konten lagi kapan. Mungkin sekarang kan kita berdua kan besok udah mulai dipecut lagi gitu kan. Iya kita. Gue pada kami berdua mulai dipecut lagi gitu. Gue pincang guys, tapi masih dipecut. Ini dipecut bukan literal ya. Ntar dikira nggak ada penyiksaan secara fisik, tapi secara mental dan batin ada. Yeah. Oke guys. Sampai jumpa di Parlo Podcast, dadah.